hari Minggu. Jumpa lagi ibadah hari ini bersama Kak Agnes, Kak Moni, dan Kak Marina. Bagaimana adik-adik? Apakah ada sukacita? Pastinya kita harus selalu bersukacita. Untuk itu, kita buka ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu pujian setinggi-tingginya lagi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu atas anugerah-Mu dan juga atas kebaikan-Mu Bapa, hingga kami boleh melaksanakan ibadah online sekolah minggu pada minggu ini Tuhan. Tuhan, kiranya juga Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu jiwa yang penuh semangat agar kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Juga Tuhan, kiranya Kau berikanlah kepada kami telinga seorang murid agar kami mampu mendengarkan setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dengan baik dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan perbuatan buruk kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa anak-Mu Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menuntun kita ke surga melalui jalannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian, hanya satu jalan ke surga. Shalom adik-adik. Nah, hari ini
Kak Berta akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Gading Indah, masih dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun dalam keadaan online. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kami dengar, dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat mengikuti firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah pada siapin Alkitabnya kan? Nah ayo ambil Alkitabnya, kita buka dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita buka Alkitabnya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yang belum bisa membaca, bisa didengarkan dan lihat mama papanya bantu baca ya. Oke, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Apapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar tentang peduli kepada sesama. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Aku Peduli Sesama. Diulang ya adik-adik ya. Aku peduli sesama. Nah adik-adik, kakak ada gambar. Ini gambarnya. Bisa adik-adik lihat ya. Di situ ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar orang banyak, ada gambar anak kecil. Nah, kira-kira gambar ini mau menceritakan tentang apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Coba dilihat lagi gambarnya, kira-kira mau cerita tentang apa? Iya, gambar ini ingin memperlihatkan atau ingin menceritakan
ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Jadi ceritanya begini adik-adik. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang pergi untuk mengasingkan diri. Nah, tetapi kabar perjalanan mereka itu diketahui oleh orang banyak, sehingga mereka mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Nah, ketika itu Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang banyak ini yang mengikuti dia itu sedang kelaparan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyuruh salah satu muridnya. Siapa adik-adik? Tadi kita udah baca di Alkitab. Ya, Filipus ya adik-adik ya. Tuhan Yesus meminta Filipus untuk membeli roti dan dibagikan kepada 5.000 orang itu. Nah, tetapi Filipus bilang bahwa itu tidak akan cukup untuk memberikan 5.000 orang ini. Nah, tetapi ada anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, lalu dia memberikannya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mengucap syukur dan melakukan mukjizatnya. Nah, akhirnya tercukupkan. Mereka 5.000 orang itu bisa makan. Mereka bisa makan bahkan ada sisanya. Nah, adik-adik, pada cerita hari ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan kita sebagai anak-anaknya untuk melihat dan peduli kepada sekitar. Karena waktu Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu, Tuhan Yesus itu melihat dan peduli kepada sekitar. Nah, makanya mulai saat ini kita harus peduli dan melihat sekitar ya adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus peduli nggak ya sama kita di setiap kehidupan kita? Kira-kira adik-adik tahu nggak contoh Tuhan Yesus peduli kepada kita? Apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, Tuhan Yesus memberikan kita makanan lewat kedua orang tua kita. Tuhan Yesus memberikan kita selalu kesehatan. Ketika kita sakit pun Tuhan Yesus memberikan kita kesembuhan karena Tuhan Yesus peduli kepada kita. Nah, contoh bahwa Tuhan Yesus peduli kepada kita di kehidupan kita masih banyak ya adik-adik ya. Pasti adik-adik sudah tahu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus peduli bukan cuma sama kakak, bukan cuma sama adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga peduli kepada kedua orang tua kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada teman-teman kita, dan orang-orang lain. Karena Tuhan Yesus peduli tidak memandang siapapun. Dia peduli kepada semua orang. Nah, makanya kita harus peduli kepada semua orang tanpa kita melihat suku atau warna kulit, tidak membeda-bedakan mana yang harus kita peduli. Nah, adik-adik, contoh nih kita melakukan kepedulian di lingkungan kita sekitar. Kira-kira apa nih adik-adik? Ada yang tahu? Contohnya kita peduli kepada sesama, kepada lingkungan kita? Iya, contohnya kepada orang tua. Misalkan kita lihat nih rumah kita berantakan, piring kita banyak yang kotor. Nah, kita harus memiliki rasa peduli untuk membantu orang tua membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Nah, kalau dilihat piring kotor, harus mau lihat tuh, peduli. Kita membantu orang tua dengan mencuci piring. Nah, terus kepada teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman kita nih, misal tidak punya pulpen di sekolah, tidak punya pensil di sekolah, kita udah lihat nih. Nah, kita kalau punya pulpen atau pensil yang lebih, boleh dipinjamkan kepada teman kita. Nah, kepada adik kakak kita, misalkan kita punya makanan lebih, nah kita bisa berbagi kepada kakak kita, kepada adik kita. Kita lihat di jalan ada orang tua atau orang yang jatuh, kita kalau bisa kita tolong, nah kita bantu ya adik-adik ya. Itu adalah contoh kita mau peduli kepada setiap orang. Adik-adik, kita sudah mendengarkan
contoh kita peduli kepada sesama, kita juga sudah mendengarkan contoh Tuhan Yesus peduli kepada kita, kita juga sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang memberikan mukjizat karena kepeduliannya kepada orang-orang sekitar. Maka adik-adik, semoga dari firman Tuhan hari ini adik-adik dapat mengerti, memahami, dan melakukan di setiap kehidupan adik-adik supaya menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama dan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, hari ini kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik. Ini ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal ayat hafalannya dan divideokan serta di-tag di Facebook SKM Gading Indah. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa ya adik-adik. Ayo dilipat lagi tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama. Kiranya kami dapat melakukan perintah-Mu di setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati setiap kehidupan kami, setiap langkah kami, sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus akan selalu mengasihi kita. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian, Kasihilah Sesamamu. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini ya Bapa, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Tuhan, kiranya ibadah hari ini boleh kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kegiatan kami selanjutnya, kiranya Tuhan yang sertai setiap langkah kami Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa ya minggu depan. Dadah! Hatiku penuh